Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala yang telah berkenan kembali untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini setelah kita beribadah sholat zuhur jamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua upaya kita sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang benar imannya, Allah berfirman dalam surat yang ke-49 Al-Hujurat ayat 15, firman Allah: Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus-shadiqun. Ini ayat ini diawali dengan innama, itu menunjukkan hasr, hanya, artinya sesungguhnya orang mukmin yang benar itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan tidak pernah ragu-ragu, nggak cukup, dan kemudian keimanannya itu dibuktikan dalam bentuk berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Maka Allah tutup ayatnya ulaika musyadun, hanya mereka saja yang benar imannya. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa di antara bukti kebenaran iman itu adalah berjuang dengan harta, sehingga harta orang musyrik itu enggak bebas, terikat dengan aturan keimanan, karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Maka dalam hadis Nabi, hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'al. Dua kaki hamba Allah ini di saat di pengadilan enggak akan bisa bergeser kecuali ditanya 4 hal. An umri bima abna, tentang waktu umurnya untuk apa digunakan. Wa ilmihi madam, tentang ilmunya untuk apa dikerjakan. Wan jismihi bima ablah, anggota badan untuk apa digunakan. Yang keempat nih anmah, tentang hartanya. Min ainak tasaba wa bima anfaq, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Jadi untuk harta yang kita miliki lewat upaya-upaya kita itu, pertanyaannya 2, dari mana? Artinya harus pastikan sumber dana yang kita perlu, sumber yang halal saja, tapi kemudian harus juga kita pastikan pos penyalurannya harus benar. Nah, pos penyaluran harta masyarakat itu Allah batasi dengan 3 pos. Ada infak, sedekah, dan zakat. Nanti wakaf sekarang masuk sedekah. Nah, karena itu infak dan zakat ini sebenarnya bagian dari iman, nggak terpisahkan. Karena itu dalam sejarah syariat disebutkan zakat itu baru wajibkan tahun 2 Hijrah.
berbarengan dengan wajibnya puasa. Tapi zakat sebagai satu perintah telah dicantumkan dalam ayat turun di Mekah. Di surat 23 Al-Mu'minun itu surat turun Mekah. Di Mekah belum ada kewajiban ibadah, tapi sudah disebutkan zakat. Ayat keempatnya walladzina li zakati fa'ilun. Bukti sifat orang penghuni surga itu yaitu zakat, padahal belum wajib, kan disebutkan. Di Mekah hanya iman saja. Ini menunjukkan bahwa zakat bagian dari iman. Namun bedanya apa antara infak dan zakat? Bedanya sama-sama bagian iman, tapi zakat itu hanya wajib kepada orang kaya saja. Kita haram menerima zakat orang miskin. Tapi infak sedekah kan bagian iman, mengikat setiap mukmin yang kaya dan yang miskin. Maka suatu saat ada satu hadis, ya, ini hadis sahih riwayat Ahmad, disebutkan hadis itu ada seorang sahabat namanya Bashir bin Khassasah. Itu sebelum masuk Islam datang ke Nabi untuk bai'ah masuk Islam. Maka Nabi mengatakan syaratnya 4. Sholat, zakat, jihad, dan sedekah. Maka sahabat itu mengatakan amatnani fala utniyal, yang 2 terakhir saya nggak mampu, jihad dan sedekah. Kenapa? Karena jihad itu kalau lari dari wajan Allah marah. Sebenarnya sedekah harta kita terbatas. Sementara saya orang yang suka harta, bakhil. Maka Nabi mengatakan, langsung Nabi ditarik, tangan ditarik, digerak-gerakkan. La jihad warasa, tidak jihad dan tidak zakah, fabima tadkhulul jannah. Kalau itu Anda mau masuk surga dengan apa? Kalau nggak mau sedekah, mau surga dengan apa? Artinya apa? Ini bukti iman. Maka itu Allah ketika menjelaskan sifat penghuni surga itu, surat ketiga 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Penghuni surga itu yang mereka yang senantiasa infaknya saat kaya dan miskin, saat lapang dan sempit. Mungkin ada pertanyaan, orang harta terbatas harus infak apa? Nah, pertanyaan ini dijawab Allah dalam surat yang kedua 219. Allah katakan wa yas'alunaka madza yunfikun, ya Muhammad, mereka orang-orang yang tanya kepadamu, kami infak apa nih, kami terbatas harta kita. Maka kata Allah, jawablah qulil afwa, jawablah ketika ada sisa. Artinya apa? Orang miskin itu infaknya boleh menunggu sisa. Kalau dia punya uang 5.000 saja misalnya, dengan 3.000 bisa makan minum, sisa 2.000 tangganya nggak bisa makan, wajib peduli memberikan itu. Karena bukti iman untuk bisa masuk surga karenanya. Nah, tapi orang nggak miskin nggak boleh infaknya menunggu sisa. Allah jelaskan sifat-sifat penghuni surga itu, di antaranya dalam surat yang ke-70 Al-Maidah ayat 24-25, walladzina fi amwalihim hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di hartanya orang-orang nggak miskin itu dari awal mendapatkan harta usaha ada yang disisihkan dulu, nggak boleh habiskan. Untuk apa? Untuk kasihkan kepada mereka yang nggak punya, yang minta dan yang nggak minta-minta. Jadi orang itu kalau punya harta nggak boleh infaknya. Kalau nunggu orang minta, harus peduli, empati, mencari. Nah, apa bedanya sekali lagi infak sedekah? Saya akan menjelaskan bedanya antara ketiganya. Infak atau dalam bahasa nafkah itu berakar kata dari anfaqa yunfiqu infaqon, nafkah, yang arti bahasanya artinya membelanjakan. Nah, bahasa. Tapi secara syariatnya infak itu saddul hajah, menutup kebutuhan. Itu arti bahasa, arti syar'inya dari infak atau nafkah atau nafkah. Nah, karena artinya membelanjakan,
Maka infak itu bentuknya harta. Hukumnya apa? Hukumnya tergantung pos di mana kita berancakan. Kalau posnya wajib, bisa wajib seperti nafkahnya orang tua kepada anak, nah, suami kepada istri wajib karena posnya wajib. Tapi infak juga bisa haram kalau posnya haram. Maka ini harus bertanggung-jawaban. Maka Allah sebutkan orang kafir itu infak. Dalam surat yang ke-8 Al-Anfal ayat 36 Allah katakan innalladzina kafaru yunfikuna amwalam liyasuddu an sabilillah. Sehingga orang kafir juga infak terus menerus, tapi infak di pos untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau yang haram sama orang mukmin, kalau dia untuk pos haram juga. Maka infak itu hukumnya tergantung posnya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Itu jadi sisi hukumnya. Namun orang mukmin tentunya nggak boleh infak kalau di pos yang halal saja, imam wajib atau sunnah, minimal mubah, makruh pun nggak boleh. Nah, dalam kaitan infak orang mukmin dalam pos-pos yang halal tadi itu beda dengan zakat. Kalau zakat periodik, setahun kali, kita panen petani. Tapi infak sifatnya harian karena bukti iman, harian sifatnya. Ada hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan begini: ma min yaumin yusbihul ibad illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba bisa hidup sampai pagi hari, yusbih pagi hari, kecuali setiap pagi itu ada 2 malaikat yang Allah utus turun dari atas ke bawah dalam tubuh. Ditutus tiap hari 2 datang kita masing-masing. Untuk apa? Untuk berdoa. Kata Nabi hadis Bukhari Muslim itu, kalau yang didatang itu infak, malaikat pertama doanya baik. Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ya Allah, berikanlah ganti kepada hamba yang infak pagi ini. Dan kalau nggak infak, yang kedua doanya buruk. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang bakhil ini kehancurannya, nggak barokah hartanya. Itu setiap hari. Artinya apa? Sebagai komitmen kita untuk iman kita, buktikan kita pun komit untuk tiap hari infak. Infak nggak ada persentasenya berapa saja, 1000 juga infak, 2000 infak. Nah pun infak itu kualitasnya adalah persentase dari harta kita, tapi harian sifatnya. Karena setiap hari kita didatangi 2 malaikat untuk mendoakan baik atau buruk. Maka karena kita itu tidak setiap hari punya sasaran infak, maka sering saya sampaikan hendaknya kawan-kawan muslim itu di rumah-rumah mereka punya kotak infak yang ditaruh di tempat terjangkau oleh suaminya, istrinya, anaknya, agar setiap hari rutin tentang kapannya menyalurkan, kapan saja. Sampai orang waktu di masjid itu kan bahkan sekali sebulan, tapi ini sudah untuk apa? Nggak begitu ndak, harian sifatnya itu infak. Nah, namun kalau kita baca Quran, kata-kata infak itu sering maksudnya infak wajib. Quran ya sering, bukan semuanya, ada infak sunnah tapi sering infak wajib, kadang-kadang wajib. Contohnya ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran surat yang ke-9 ayat 34-35, Allah katakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan hartanya emas perak dan tidak menginfakkan jalan Allah, maka bagi mereka adab yang sangat keras sekali, akan dibakar di neraka nanti dan diceritakan pada muka, lambung dan perut mereka. Ini infak wajib, bisa maksudnya zakat atau orang tua kepada anaknya, suami kepada istri. Kalau dia punya kok infaknya nggak cukup, maka dosa besar. Maka ada suatu saat ada seorang sahabiah Hindun itu pernah melapor kepada Nabi tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih,
ya Nabi, suamiku Abu Sufyan itu rajulun yang sahih, bakhil, layak kan nggak cukup infaknya untuk aku dan anakku, kecuali yang aku curi. Maka Nabi mengatakan, khudhi bil ma'ruf, ambil saja, curi saja, tapi yang mencukupkan saja. Jadi seorang suami istri itu kalau suaminya bakhil boleh mencuri harta suaminya, tapi mencurinya yang mencukupi, bukan mumpung boleh curi banyak-banyak. Nah, ini karena kewajiban ini agar suaminya nggak terbebani oleh dosa. Jadi ini macam itu infak. Yang kedua sedekah. Sedekah itu dari kata-kata sedekah yasduku, sidqon, sedekatan, sedekah, soduk, sotik, banyak. Yang arti bahasanya artinya benar, jujur, terpercaya secara bahasa. Tapi secara makna syar'inya Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, bukti iman. Nah, karena bukti iman, sedekah itu beda dengan infak dalam sisi bentuknya. Kalau infak materi, sedekah nggak harus materi, karena bukti iman harus materi, bisa nilai. Makanya mengatakan tabassumuka fi wajhasad, nggak tersenyum itu sedekah, buang duri sedekah, karena bentuknya beda dengan infak. Cuman hukumnya beda juga. Kalau infak hukumnya tergantung posnya, bisa haram, bisa wajib, bisa sunat. Kalau sedekah nggak ada sedekah haram. Bukti iman kok haram. Maka sedekah itu hanya dua, kalau nggak wajib, sunnah. Sedekah jariyah, wakaf itu sedekah. Nah, maka ini sedekah itu hukumnya bisa sunnah dan wajib, nggak mungkin sedekah karena bukti iman. Nah, dan bentuknya bisa mati normal dan sifatnya sama dengan infak, sifatnya harian karena bukti iman. Jelaskan dalam hadis Muslim, kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama atuhasako. Setiap pagi itu, setiap kalian wajib sedekah sebagai ungkapan syukur atas nikmat sendi. Di hadis yang lain Muslim jelaskan, manusia yang normal itu al-beri 360 sendi. Artinya setiap pagi kita wajib sedekah 360 sedekah. Tapi Nabi mengatakan at-takbiru sedekah, membaca Allahu Akbar sedekah, wa tasbih sedekah, baca subhanallah sedekah, wa tahlil sedekah, baca la ilaha illallah sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahy anil munkar sedekah, mencegah kemungkaran sedekah, wa imatul adza anit tariq sedekah, mencegah membuang duri agar ganggu orang jalan sedekah. Ditutup wa yujzi'u dzalika rakaatan duha, dan sedekah yang banyak tiap hari itu bisa diwakili dengan salat duha 2 rakaat saja. Maka Nabi itu pesan agar kita nggak ninggal salat sampai mati. Ada hadis Bukhari ya, Abu Hurairah mengatakan, awsani khali Rasulullah bi salatin la adauna hatamut. Kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah wasiat kepada aku, kepada kita tentunya, untuk tidak meninggalkan 3 amal sunnah sampai mati, yaitu witir sebelum tidur, puasa 3 bulan, dan sholat duha. Kenapa? Kalau kita sholat duha, bisa jadi kita punya utang sedekah. Takbir kita berapa kali sih setiap hari? Habis sholatnya 33 kali saja. Tasbih kita berapa? Nah, kalau kita nggak sholat duha nanti bisa terkena punya utang sedekah bertumpuk-tumpuk. Maka jangan sholat duha. Itu minimal 2 rakaat. Itu sedekah ya. Harian sama dengan bentuknya bebas apa saja. Kebaikan yang cuma kebaikan itu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, bahkan sedekah. Tersenyum sedekah juga. Nah, itu sedekah. Nah, cuma sama dengan infak. Kalau kita sebut atau kita baca Quran adalah sedekah, kadang-kadang maksudnya sedekah wajib. Bahkan ada yang wajib zakat. Contohnya, ketika Allah menyebut tentang golongan penerima zakat, surat yang ke-960, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilan wal. Sedekah itu hanya untuk 8 golongan: fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya yang berutang,
Fisabilillah ibnu sabil. Itu maksudnya zakat. Nah ini tentang sedekah harian sifatnya, bentuknya macam-macam. Nah sekarang zakat. Zakat itu dari kata-kata zaka, yasku, zaka, zaki, tazkiyah, zakatan, yang arti bahasanya artinya suci, tumbuh, berkembang secara makna bahasa. Maka tazkiyah itu adalah zakat, mensucikan jiwa, tazkiyah nafas. Zakat juga. Nah, zakat itu secara bahasa mensucikan harta. Nah, namun secara makna syar'inya zakat itu semuanya serba tertentu. Di zakat itu kadar harta tertentu, kadar itu 2,5%, 5%, 10% yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu, bukan setiap muslim, orang muslim yang kaya saja. Untuk khodumun agniyaihim kata Nabi, ambil dari orang kaya saja. Untuk dialokasikan kepada kelompok tertentu. Jadi hartanya tertentu, persentasenya yang wajib yang menerima tertentu. Zakat nggak boleh untuk sembarang. 8 golongan saja. Semua orang. Zakat nggak boleh proyek. Untuk masjid nggak boleh. Materialnya nggak boleh. Antara 8 golongan semua. Tadi sebutan atau 60. Orang semua itu. Orang fakir, orang miskin, orang amil zakat, orang mu'alaf, orang hamba sahaya, orang berhutang, berjuang. Itu ya. Kalau infak sedekah bebas. Jadi zakat itu kadar tertentu yang wajib mengenai orang tertentu, penerima tertentu di waktu tertentu, periodik ya. Gak setiap hari, bisa setahun sekali sebenarnya zakat emas dan perdagangan, bisa setiap panen petani. Kata Allah, katakan wa atu haqqau ya mahasadi, kata Allah, berikan haknya setiap panen itu petani. Dan syarat tertentu. Jadi zakat itu sekali lagi kadarnya tentu, yang wajib orang tertentu untuk kelompok tertentu di waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Ketat zakat itu. Maka sering terjadi di perusahaan ini tuh setiap bulan dipotong 2,5 dari zakat dari pegawainya. Nggak boleh, haram. Kan zakat orang kaya saja. Karena ada kan instansi setiap bulan untuk zakat nggak boleh. Ke infak suka-suka. Ini zakat orang kaya saja. Maka Nabi pernah marah pada Mu'ad untuk hati-hati jangan ngambil zakat dari orang miskin. Ya, ini haram hukumnya. Karena orang kaya aja. Nah zakat itu syaratnya tertentu. Ada 7 syarat ketat sekali. Satu syarat terpenuhi nggak wajib. Apa itu? Pertama, zakat tuh dari harta yang halal saja. Harta haram nggak dizakati. Meskipun mungkin pernah kita baca surat yang ke-9 103 kalau katakan khud min amal bisa tutahhirum. Zakat itu membersihkan harta. Bukan berarti ya, haram kita bersihkan zakat, bukan. Zakat kata Allah min thayyibat, dari harta halal saja. Itu pertama. Kedua, zakat itu dari harta yang dimiliki secara penuh, secara personal. Karena zakat nggak kolektif. Maka suami istri sama pekerja nggak digabungkan, bisa harta harus itu. Karena zakat personal, maka perusahaan kena zakat. Yang kena zakat pemilik sahamnya, negara kena zakat, pemiliknya. Maka zakat nggak kolektif, orang per orang. Suami istri zakatnya hartanya nggak sampai nisab digabungkan sampai nggak wajib zakat karena orang per orang. Itu kedua. Ketiga, zakat itu dari harta telah memenuhi nisab. Nisab itu kadar terkecil dari harta yang dengan kadar itu wajib zakat. Masing-masing beda. Misalnya nisab emas, Nabi mengatakan 20 mitkol. Kalau konversinya kurang lebih 85 gram emas. Ada seorang ibu punya uang emas 8 baru terkena wajib zakat. Kurang itu nggak usah dihitung. Kalau perak 200 dirham, 595 gram. Kalau perdagangan nanti kiasnya ke emas senilai 85 gram emas. Kalau petani 5 wasak 653 kg beras telah bersih, bukan gabah. Kalau petani gabah beda-beda. Yang paling rinci itu hewan. Ada 3 hewan terkena
zakat itu ya, unta, sapi, dan kambing. Itu terperinci Nabi berapa. Misalnya seorang yang memiliki sapi, ternak sapi ya, baru zakat mengenai dia kalau ternaknya itu jumlah 30 ekor sapi. Sehingga seorang peternak sapi itu kalau punya 29 ekor sapi benar-benar kaya. Ya, kaya sampai tinggi. Kalau kambing 40 ekor, orang memiliki kambing 39 belum kaya itu. Meskipun besar-besar semuanya kambing Itawa semuanya belum, karena ukurannya ekor 40 ekor. Maka jangan ambil zakat orang miskin, kayaan itu tinggi banget. Bahkan itu semua ternak ya. Maka orang memiliki sapi, misalnya ternak sapi, dia memiliki 35 ekor. 35. Tapi yang 6 ekor bukan untuk ternak, tapi untuk baja, untuk angkut. Maka berarti yang ternak 29 nggak wajib zakat. Kalau unta baru 5 ekor. Rinci pada rinci ini. Nah kemudian itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, zakat itu baru mengenai satu harta kalau zakat itu telah berumur 1 tahun, haul namanya. Maka seorang ibu beli emas bulan Sya'ban 84 gram emas belum sampai nisab, nggak usah dihitung. Bulan Syawal tambah 2 gram jumlah 86, baru nanti bulan Syawal berarti itu nisab. Hitungnya Syawal berikutnya. Jadi setahun setelah, jadi 1 tahun sejak sampai nisab 1 tahun. Dan hitungan tahun ini bulan Hijriah bukan bulan Masehi ya. Jadi semua ibadah itu kaitan dengan bulan Masehi. Maka nggak ada kan puasa Agustus, nggak ada. Sama zakat begitu. Karena apa? Kalau bulan Masehi nanti terlambat dan kalau dosa menunda hak orang miskin. Nah kan itu hitungannya 1 tahun dihitung sejak 6 nisab. Nah misalnya seorang ibu memiliki emas Ramadan 80 gram emas, maka Ramadan berikutnya baru wajib. Tapi kalau bulan Sya'ban butuh untuk kebutuhan anaknya mau sekolah, dijual sehingga tinggal 80 gram, nggak wajib zakat. Tapi nggak boleh direkayasa menjelang nisab zakat buat, nggak boleh. Nah ini aturan. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima syaratnya, harta baru terkena wajib kalau harta itu harta yang telah terbebas dari hutang konsumtif. Maka seorang kaya tapi hutang-hutang semuanya, bukan harta dia, harta orang lain, nggak wajib zakat. Tapi kalau piutang itu aset, maka orang yang harta yang dihutang orang lain itu ketika jatuh haulnya wajib digabungkan karena aset dia, wajib dizakati. Tapi kalau hutang itu mengurangi, seorang memiliki miliaran rupiah tapi hutangnya setengah M, ya dihutangi dulu setengah M, sisanya itu baru kena zakat. Nah yang keenam, zakat itu dari harta surplus saja, harta sisa, nggak terpakai, tersimpan. Maka harta yang terpakai nggak zakat. Maka orang rumah terpakai nggak kena zakat, kendaraan pakai nggak kena zakat. Harta sisa tersimpan, surplus dari semua kebutuhan pokok, dikurangi semua neto dari kebutuhan anak, sekolah, transportasi, kebutuhan mungkin sewa rumah, semua kebutuhan pokok terkurang, sisanya kalau sampai nisab kena, kalau nggak. Nah yang terakhir, zakat itu baru mengenai satu harta kalau harta itu harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Karena hakikatnya kita kembangkan, kita putar, dagangkan, atau kita simpan, diinvestasikan. Maka harta yang dipakai itu nggak terkembang, nggak kena zakat. Entah rumah dipakai, mobil yang dipakai nggak kena zakat. Tapi yang mobil yang disewakan, rumah yang dikontrakkan, maka saat beli aset niat itu menentukan apakah kena zakat. Kalau kita beli tanah misalnya, niatnya apa? Untuk bangun rumah nggak kena zakat. Tapi beli tanah untuk diperjualbelikan kena zakat perdagangan, seperti pengembang properti itu kena perdagangan. Beli mobil untuk dipakai nggak kena zakat. Mobil untuk disewakan kena zakat sewa nanti. Jadi niat saat beli aset itu menentukan kena zakat. Nah itu tentang syarat-syarat yang ketat zakat. Nggak ada satu pun nggak wajib zakat. Nah zakat itu ada 2 macam ya.
ada zakat mal, zakat fitri. Cuman sering kita salah dalam mengatakan zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, kaitan dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Cuman kita sudah salah kaprah, common mistake namanya, zakat fitrah. Zakat fitri apa? Zakat fitri itu Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Maka zakatnya yaitu zakat untuk makan. Maka iftar itu buka makanan, buka. Nah, zakat fitri. Cuman kita salah zakat fitrah, bukan zakat fitri. Zakat, jadi kan zakat untuk makan-makan. Maka bentuknya makanan, nggak boleh uang, karena makanan kok fitri. Maka Nabi mengatakan kan zakat fitri untuk matan, zakat untuk makanan orang miskin, bukan untuk dia. Nah ini zakat fitri. Nah beda hukumnya ya. Kalau zakat mal itu hanya orang kaya saja. Zakat fitri itu sangat mudah aturannya. Ketika seorang muslimah menjelang sholat id mempunyai kelebihan makanan, yang kelebihan itu cukup untuk kebutuhan hari itu dan malamnya, kelebihan satu sak saja, kalau kita 3 kilo sudah wajib zakat fitri. Bisa jadi orang miskin sekali ini sebelum Idul Fitri dapat paket zakat fitri dari tangganya, kanan kiri kasih, sehingga menjelang sholat id terhimpun 15 kilo beras, maka wajib zakat fitri. Beda zakat. Maka dalam zakat fitri bisa sehari seorang itu wajib zakat sekaligus penerima zakat. Bisa muzaki benar mustahil sekali untuk zakat. Kalau zakat nggak mungkin. Tapi itu benar. Kalau zakat malah nggak mungkin. Seorang misalnya dapat warisan 3M orang tuanya, belum kan zakat kok. Tahun depan kalau sampai masih utuh. Tapi kalau di bulan rumah habis nanti nggak zakat. Kalau zakat ini nggak dapat 2 hari kemudian dapat zakat 15 kilo langsung wajib zakat. Nah, untuk keperuntukannya sama. Jadi penerimaan zakat fitri dan zakat mal itu sama, 8 golong tadi. Orang fakir, orang fakir itu orang yang tidak punya harta, nggak punya kerjaan, atau punya pekerjaan tapi hasilnya nggak bisa menutup separuh kebutuhannya. Itu fakir, paling parah ini. Seorang pekerja kebutuhannya tiap bulan 3 juta kok hanya penghasilnya 1 juta, nggak wajib zakat. Maka caranya katakan UMR itu miskin. UMR kita berapa Pak? 5 juta. 5 juta rumah kontrak, anak 3, semua sekolah kira-kira cukup kan? Ya kan? Berapa zakat itu? Itu fakir. Miskin lebih baik. Miskin itu kondisi lebih baik. Miskin itu seorang punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak bisa menutup kebutuhan semuanya, separuh lebih. Kebutuhan 3 juta, cuman dapat 2.900.000 miskin dapat. Yang ketiga itu amil zakat. Cuma amil zakat itu bukan panitia ya. Amil zakat pekerja profesional lewat lembaga yang diresmikan negara. Ada Nabi langsung punya amil zakat. Jadi pekerja profesional kerjaan memang untuk zakat. Nah, maka dapat gaji dari zakat. Kalau panitia itu nggak dapat zakat, nggak boleh. Karena ad hoc kan. Kadang-kadang kalau koper ya kerjakan begitu kan. Itu dapat fee dari infak, bukan dari zakat. Wanita. Ya, jadi bukan ambil zakat itu profesional. Itu ketiga. Keempat itu mu'alaf. Nah mu'alaf ini ada 2 macam ya. Mu'alaf muslim, mu'alaf kafir. Mu'alaf muslim itu orang yang baru masuk Islam tapi perlu penguatan agamanya. Maka mu'alaf itu ada batasannya. Kalau sudah agama kuat nggak mu'alaf lagi, maka nggak ada ustadz mu'alaf, nggak ada. Udah pinter agama kok mu'alaf. Mu'alaf itu ada batasan selama dia agamanya kurang baik, itu mu'alaf. Maka boleh diberikan zakat untuk menguatkan termotivasi belajar. Cuman syaratnya miskin, mu'alaf kaya nggak perlu zakat untuk apa kayak jadi mu'alaf nggak begitu. Tapi mu'alaf non muslim itu orang yang punya kecenderungan Islam, jadi dia kafir tapi punya kecenderungan masuk Islam, itu mu'alaf kafir, itu nggak boleh dari zakat, dari infak.
Jadi mu'alaf muslimin saja yang butuh zakat. Mayoritas ulama begitu. Nah, yang berikutnya, yang kelima itu nggak ada sekarang, hamba sahaya. Sudah terhapus. Cuma ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan nanti sosial yang muncul digantikan dengan tawanan perang. Ada perang Islam, ada tentara Muslim tertawan, bisa ditebus dengan uang, bisa ditebus dengan zakat. Nah, yang keenam gharim, punya hutang. Tapi ini hutang konsumtif, bukan hutang produktif. Hutang produktif anak Pak Harto cuma punya hutang itu. Hutang konsumtif, kebutuhan pokok, punya kayu. Nah, ini yang ketujuh itu fisabilillah. Nah, ini yang jadi masalah. Di Indonesia sering ada perbedaan. Fisabilillah kan boleh proyek. Dalam Islam semua madhab, semua tafsir, ini orang yang berjuang dengan Allah, bukan proyek. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, ketika Allah menyebutkan penerima zakat, Allah awali dengan kata innama, zakat itu hanya. Nah, kalau bisa berikan proyek itu nggak hanya, banyak sekali. Beri orang miskin juga fisabilillah, bangun madrasah fisabilillah juga banyak. Maka yang kedua adalah ketika dikatakan fisabilillah itu proyek kebaikan untuk apa saja, untuk lembaga yatim segala macam itu, maka itu akan merusak mukjizat Al-Quran dari si bahasanya, nggak indah bahasanya, rusak. Kenapa? Di urutannya itu pertama orang fakir, orang miskin, orang ambil zakat, orang mu'alaf, orang yang hamba sahaya, orang berutang, tiba-tiba proyek orang lagi, nggak indah, rusak. Berikutnya, zakat itu tabiat tamlik. Tamlik itu pemindahan hak milik. Nah, kalau zakat diberikan orang miskin, harta menjadi milik orang miskin. Berikan orang fakir. Tapi kalau zakat untuk madrasah, siapa yang memiliki madrasah? Orang itu wakaf. Maka zakat nggak boleh. Masjid ini sedang renovasi, butuh zakat, nggak boleh. Bisa boleh ya orang yang berjuang ya Allah. Kalau zaman dulu imam-imam madhab itu berjuang itu jihad. Karena ulama kontemporer mengatakan berjuang nggak harus jihad. Berjuangkan agama Allah, berdakwah, mengajar Quran itu jihad. Karena Nabi mengatakan afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang utama itu menyatakan yang benar dalam mundur berdak dai. Boleh. Kalau miskin tapi bukan orang kaya. Nah, yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu sekarang karena sulit ya. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan kehabisan bekal, maka boleh dia zakat. Nah, karena dulu itu haji itu jalan kaki dan banyak perampok. Perampok teman-teman boleh. Nah, sekarang ya haji sudah dibayar awal kok nggak mungkin kan? Bayar udah tentu. Makanya ini orang perjalanan yang mubah, bukan perjalanan haram ya, perjalanan mubah. Kalian bekal boleh menerima zakat. Itu penerima zakat 8. Nah, zakat fitri sama ya. Dan prioritasnya orang miskin. Maka sekali lagi zakat fitri sekali bukan orang miskin, sama 8 golongan juga. Itu kaitan dengan zakat. Dan sekali lagi inilah sekali harta orang harus terserahkan pada deklarasi ini untuk bukti bagian iman dia. Buktian iman kita dengan menyalurkan harta hanya 3 pos saja, infak, sedekah, dan zakat. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya silakan. Nah, monggo Bapak, silakan Bapak. Harta yang kita pakai untuk membayar pajak itu masuk kategori infak, sedekah atau zakat. Yang kedua, apabila kita tidak menunaikan pajak itu masuk dosa atau nggak apa-apa. Cukup sekian, terima kasih. Baik. Jadi dalam Islam itu pajak itu hanya mengikat orang non Muslim, Bapak. Orang Muslim terkena infak, sedekah, zakat, negara yang ngurusi itu.
Maka dalam Islam zakat itu namanya ada jizyah, upeti, khorot, usur, orang Muslim ada. Maka dapat ada hadis inna sahibal maksi apa? Benar. Penarik pajak itu di neraka. Itu hadis yang Muslim. Cuman begini, jadi pajak baru boleh tarik kepada orang Islam. Tapi itu kalau APBN nggak cukup untuk kebutuhan umat, bukan untuk kebutuhan IKN, bukan untuk kebutuhan fasilitas, bukan untuk kebutuhan umat. Itu jadi pajak baru ditarik itu kalau APBN nggak cukup, negara nggak cukup, dan untuk kebutuhan umat. Caranya nggak boleh, karena sudah terikat dengan infak atau zakat. Makanya itu kewajiban negara tarik diwajibkan. Nah, maka nilainya apa? Masa sedekah kita dipaksa kok itu. Nah, maka kenapa dikatakan tadi inna sahibal maksi benar, penarik pajak itu neraka, karena maksi itu yaitu pajak yang sifatnya malak. Nah, di negara kita tuh pajak itu kira-kira bernilai malak nggak kira-kira? Kita dapat gaji kena pajak nggak? Kita beli ke restoran kena pajak nggak? Naik kendaraan, buang air, kena pajak. Maka mestinya begini, itu boleh kena pajak kalau kebutuhan negara sangat butuh dan itu enggak. Nah, maka saya sulit untuk mengatakan ini sedekah. Tapi namanya ini dan dalam Islam itu terpaksa itu membolehkan, nggak boleh Bapak. Terpaksa itu artinya apa? Dalam Islam darurah. Hadisnya begini, al-daruratu tanzilu manzil itu. Al-hajatu, kebutuhan pokok itu sama dengan darurah, terpaksa. Jadi kita boleh makan babi kalau nggak ada nasi. Cuman darurat itu ada 4 ya. Darurat itu kan pertama nggak ada alternatif. Nah kalau karena kena pajak kita delik hukum, kena delik hukum loh Pak ya. Yang kedua memberikan solusi. Karena kita bebas dari delik hukum ini, kita boleh makan babi kalau memang nggak ada alternatif dan bisa menghilangkan lapar. Ketiga, nggak boleh mengapa hal tetap haram itu kok. Halnya karena terpaksa, boleh nggak terpaksa. Keempat, sesuai kebutuhan. Darurat itu kita nggak boleh minum khamr lebih 3 gelas kalau kebutuhan caranya ya gelas saja gitu. Itu darurat itu. Nah, karena pajak itu karena kewajiban negara, Pak, negara. Kita kan nggak pajak, kita bisa keluarkan dari negara kita. Kita bukan karena kewajiban Islamnya, bukan kewajiban negara. Taat negara karena darurat ini. Ada yang nambahkan mungkin monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Begini Ustaz, mengenai batasnya zakat atau nisabnya itu. Yeah. Pertanyaan saya, pada saat zakat itu diundangkan, maksudnya pada saat zakat itu dibuat aturan resmi oleh Nabi, apakah emas sama perak itu setara nilainya? Nisabnya? Ya. Nggak setara Bapak. Maksud saya pada saat itu, jadi pada saat tahun mungkin abad ke-6 itu, apakah emas 84 atau 85 gram itu setara dengan perak? Gitu. Kalau tidak setara, mengapa kok ada 2 standar penetapan nilai ini? Kemudian kita ini yang sekarang yang hidup di mana emas lebih murah dari perak, lebih murah daripada emas, ikut yang mana? Ikut nisabnya perak atau ikut nisabnya emas? Karena sekarang kan beda jauh ya. Iya, benar. Artinya zaman dulu pun beda jauh Pak. Udah Pak, itu aja. oh, jadi pada saat zaman dulu pun sudah beda jauh. Iya. Pertanyaan saya, mengapa kok dibuat berbeda? Ya, baik. Jadi sejak zakat terundangkan tahun 2 Hijrah Pak, langsung Nabi menetapkan aturannya, termasuk Nabi memilih ambil zakat. Nah aturannya
kalau nisabnya emas 20 mithqal, kalau nisabnya dirham itu perak 200 dirham. Konversinya kurang lebih kalau emas itu 20 mithqal 85 gram emas. Sekitar itu ada tambah dapur. Kalau perak 595 gram. Jadi kalau emas 85 gram, kalau perak baru kena zakat awal 595 gram. Nah, kenapa kok bedakan? Dalam ibadah kita nggak boleh tanya mengapa, Bapak. Bapak kalau batal kenapa basuh muka? Tanya Bapak kenapa, Bapak? Yang kotor mana, Bapak? Jadi ibadah itu ikut Nabi. Camik nawatokna, nggak boleh kenapa? Karena Nabi jarang menjelaskan apa itu hikmahnya. Nabi menetapkan itu kita taat itu. Nah, kalau mungkin kenapanya mungkin itu namanya hikmah. Hikmah itu kesimpulan ulama, nggak harus pasti. Maka kalau kita junub, yang harus kita sucikan mana itu? Semua badan. Kenapa? Kita kentut, kenapa yang dia basuh muka? Nggak kenapa, kali batu kita sami nawatokna. Cuman hikmahnya yang disimpulkan ulama kita, nah hikmah harus benar itu. Nah mungkin kenapa bedakan? Karena emas, maka emas tadi jadi standar dari dulu. Maka semua nisabnya harta, zakat, perdagangan itu kiasnya ke emas bukan ke perak. Jadi kalau kita punya perdagangan Pak, nisabnya nanti setara dengan nisabnya emas, cenderung 80 karat emas, dan itu emasnya emas murni 24 karat. Kalau punya, maka kita punya simpanan uang, maka nanti apakah senilai 80 karat? Kalau senilai 80 karat murni baru nak zakat. Jadi sekali lagi itu perbedaan zaman Nabi, dan Nabi nggak menjelaskan kenapanya, tapi menjelaskan kalau perak 200 dirham, kalau emas 20 mithqal. Wallahu a'lam. Jadi untuk saat ini batasan nisab kita itu bukan ikut perak, bukan emas. Semua sepakat ya Pak. Kapan pada saat kita itu harus membayar zakat setara dengan perak? Pada saat kita punya perak, jadi secara fisik itu di rumah kita punya perak sekian gram, kita bayar zakat, atau bisa misalnya saya punya uang nih sudah melebihi sekian perak. Jadi kalau sekali lagi selain perak murni, nisabnya ke emas Bapak. Maka tabungan uang kita nisabnya ke emas, bukan ke perak. Perak hanya perak saja, nggak ada standar kias dari zakat. Apakah ini pendapat ulama saja atau memang sejak Nabi itu sudah ditetapkan seperti itu, Ustaz? Jadi zaman Nabi nggak ada uang Bapak. Uangnya ya dirham ya dinar. Maka ini kesimpulan ulama dalam Islam itu namanya sumber hukum itu yang sepakati 3 Bapak. Hadis, Quran dan ijma. Ini ijma ulama. Ijma ulama itu kesepakatan ulama kita. Ketika kemudian berkembang, zaman Nabi namanya harta kena zakat nggak banyak Bapak. Nggak ada zakat beras, nggak ada, profesi nggak ada, kan hanya nakdan, emas perak, nggak ada uang. Pertanian hanya kurma dan zabib saja, dan gandum saja, nggak ada beras, nggak ada apa. Jadi kali ini perkembangan berikutnya, dan ada ijma ulama kita bahwa kiasnya kalau ada harta-harta yang berkembang kemudian ke emas bukan ke perak. Ada yang nambahkan mungkin? Ibu-ibu? Mau tanya Pak Ustaz, ya berkaitan tadi dengan emas yang dikatakan oleh Pak Ustaz itu kan senilai 85 gram dan sudah mencukupi haulnya. Namun kadang-kadang kami itu membelinya kan tidak seketika dalam waktu yang bersamaan. Kadang-kadang bulan ini beli itunya, kemudian 3 bulan berikutnya baru beli yang lainnya. Itu secara penghitungannya apakah sudah mencapai ke 85 gram itu dalam waktu 1 tahun baru kita membayar zakat?
Terus zakat itu apakah kita berikan berupa emas ataukah berupa uang? Terus yang kedua, maaf Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Saya tadi kurang paham tentang membedakan antara yang miskin dan yang kaya. Karena umumnya mungkin ini secara pribadi saya Pak Ustadz, banyak barang-barang baik itu berupa apapun bentuknya itu kita menggunakan sistem kredit. Terus bagaimana cara kita membayar zakatnya kalau seandainya kita menggunakan barang-barang tersebut dengan sistem kredit? Soal itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa dijelaskan apa? Dijelaskan. Tahu maksudnya Ibu? Yang pertama tadi tentang emas Ibu ya. Saya kurang tahu, nggak ada yang bisa memahami Bapak yang dengar. Monggo Bapak, silakan iya. Dijelaskan. Coba dikasih mungkin kurang jelas ya. Mohon maaf Bu, kurang bisa menangkap. Diulangi Bu, yang pertama satu-satu dulu Bu. Pembelian emas itu kan bagi ibu-ibu itu kan tidak sekaligus dalam jumlah. Tidak langsung. Nyicil. Sesuai dengan beratnya. Kan kita nyicil Pak Ustaz. Nah yang saya masukkan di sini, apakah setelah terkumpul 85 gram itu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan bersama, baru kita membayar. Membayarnya itu apakah berupa emas ataukah berupa uang? Ya, itu sudah saya jawab dulu Pak Bu ya. Jadi begini Bu. Jadi zakat itu syaratnya ketika sampai nisab dan belum tahun. Jadi Ibu misalnya bulan ini 70 gram, gitu ya. Belum sampai nisab nggak usah dihitung Bu. Bulan depan tambah 10, 80, nggak dihitung lagi. Bulan depan lagi 85, itu baru dihitung. Kapan zakatnya? Setahun kemudian. Bukan saat sampai nisab. Jadi 1 tahun setelah sampai nisab itu. Jadi misalnya Ibu bulan Sya'ban beli 80 gram. Bulan Ramadan tambah 3 gram, 83. Bulan Syawal 85, maka berarti Syawal nisab. Zakatnya kapan? Syawal tahun depan Ibu. Zakatnya apa? Bentuknya uang. Zakat yang bentuk materi hanya pertanian dan hewan saja. Perdagangan uang, orang dagang punya dagang properti enggak? Zakatnya properti Bu. Dagang garmen bukan garmen tapi uang. Jadi zakat itu bentuknya uang kecuali pertanian, coba pertaniannya. Dan ternak sapi atau kambing. Kalau yang lainnya cuma bentuk uang Bu. Dan zakatnya dihitungnya 1 tahun setelah nisab Bu ya. Macam sampai Ramadan sampai nisab baru tahun berikutnya, bukan saat nisab, tidak kan setahun kemudian. Bisa dipahami Bu nggih? Nggih. Kalau bentuknya uang itu kita sesuaikan dengan harga emas ya? Benar. Dan harga emas harga jual bukan harga beli Bu ya, harga emas. Misalnya Ibu nisabnya dan haulnya Syawal. Tanya ke toko emas, hari ini berapa harga jualnya? Nah, hitungnya harga jual itu. Misalnya jualnya maka harganya 3 juta, maka 3 juta kali 80 gram emas. Kalau 100 gram emas, maka itu zakatnya 2,5% dari itu. 2,5% loh zakatnya Bu. Dan zakat itu semua 2,5% ya, kecuali zakatnya pertanian 5%, ya pertanakan sesuai jumlah hewannya. Nggih. Yang kedua apa Bu? Saya tadi kurang jelas Ustaz tentang membedakan antara miskin dan kaya. Tentang Berbeda antara miskin dan kaya. Karena umumnya seperti ini pengalaman pribadi Pak Ustaz, motor, terus rumah kan masih dalam bentuk cicilan. Itu kira-kira bagaimana zakatnya? Jadi zakat tadi pertama harus dimiliki secara penuh. Kalau belum lunas, belum Ibu milik bank itu Bu. Sudah milik secara penuh, baru zakat. Jadi masih ini kalau kita misalnya beli mobil untuk disewakan, kan kena zakat sewa. Tapi setelah lunas dulu. Kalau lunas masih milik bank, bukan milik Ibu itu. Jadi setelah lunas menghasilkan baru. Kalau nggak hasilkan juga dari petani Ibu. Kalau punya tanah 5 hektar itu kena zakat hasilnya 5%. Tapi kalau berhasil, kalau nggak berhasil kena warung terus nggak kena zakat. Sama kita punya rumah dikontrakkan
aku nggak kena zakat karena kontrak. Kalau menghasilkan kena zakat, enggak. Dan zakatnya setelah dimiliki penuh, belum masih kredit, jangan zakati, nggak zakat, bukan milik kita penuh kok, milik orang lain itu. Nggih, Ibu, ada yang nambahkan? Iya, monggo. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang zakat emas ya. Nggih. Misalkan kita beli emas 100 gram, sekarang kan 250 juta misalnya. Tahun depan kalau kita jual setelah mencapai 1 tahun itu kan mungkin 180 juta. Itu apa boleh disakati yang 30 juta atau yang total 280 juta setiap tahunnya? Jadi total emas Ibu pada saat sampai haul itu berapa? Total emas 500 gram misalnya, langsung tanyakan buat toko emas berapa nilainya, harganya, kalikan 500 gram 2,5%. Jadi total, bukan yang jadi total emas yang terhimpun di akhir waktu saat jatuh nisab, jatuh tempo zakat itu semuanya ditanya ke toko emas berapa nilai per gramnya, kali berapa bulan, itu zakatnya 2,5%. Nggih, monggo. Yang saya tanyakan tadi, emas itu kan 24 karat. Ya. Sedangkan perhiasan itu nggak pernah ada 24. Maka itu nanti kalau 20 karat Pak ya, dijual berapa nilainya? Senilai 24 kan? Iya. Jadi misalnya Bapak punya 22 karat saja, 85 gram emas belum sampai nisab karena belum sampai nilai 12 karat. Disetarakan nilainya Pak. Iya. Bukan harus emas kita 12 enggak. Enggak. Nilainya harganya berapa? Nggih. Ada yang nambahkan? Nggih, monggo. Misalnya gini Ustaz, kita sudah punya rumah, kita sudah mencicil, sudah lunas. Tapi uang yang harusnya kita bayar zakat itu kita pakai lagi untuk usaha. Maksudnya ada sebuah usaha di mana kita butuh modal untuk usaha itu. Nah sehingga uang itu terus berjalan. Nah kaitannya sama rumah yang kita sudah rumah sudah selesai nih, punya tabungan, ya. Tabungan tapi dipakai untuk usaha. Nah, maka tabungan itu sudah tersimpan 1 tahun belum? Nah, belum untuk usaha, berarti kena zakat usahanya. Tapi begini, kalau misalnya begini, Bapak punya tabungan, tersimpan 1 tahun, niatnya untuk usaha tapi belum dipakai, maka sudah kena zakat itu. Nah, zakat mana waktu usaha nanti kena zakat usahanya, bukan zakat tabungannya. Nah, maksud saya rumah itu kan sudah kita miliki. Dipakai nggak? Dipakai. Nggak kena zakat. Jadi yang dipakai kena zakat, yang dikontrakkan kena zakat kontrak. Mobil yang dipakai jadi yang berkembang saja, Pak. Yang dipakai itu nggak berkembang. Maka ibu-ibu emasnya yang dipakai itu kena zakat, yang diinvestasikan kena zakat. Jadi yang dipakai nggak kena zakat. Ini mayoritas orang nggak kena zakat karena yang zakat yang berkembang diinvestasikan. Itu nilai rumahnya apa nilai yang disewakan? Nilai hasilnya. Maka petani itu sawahnya atau hasilnya? Hasilnya. Maka petani nggak menghasilkan nggak kena zakat, meskipun 10 hektar itu nggak menghasilkan, kena warung nggak kena zakat. Sama, kita punya rumah 5 ini dikontrak nggak laku nggak kena zakat. Kalau berhasil baru kena zakat hasil kontraknya. Nggih, monggo. Ustaz mau tanya, kalau kita punya tabungan untuk haji Ustaz, Iya. jadi misalnya kita nabung untuk haji, tapi kita belum, kan selama kita belum berangkat haji itu uangnya itu kita memang kita sekarang untuk mandar di situ untuk haji. Dan Capai nisab. sudah mencapai nisab, apakah itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Nah, kalau masih dalam kekuasaan kita, walaupun kita daftarkan, kena zakat. Oh, bayar. Maka bayarkan dulu saja, nggak kena zakat. Jadi selama kita masih, contohnya begini, kita punya tabungan, belum punya rumah, mau beli rumah, tapi kita simpen dulu, nyari udah dapat. Selama nisab haul kena zakat.
karena masih tapi udah kita belikan nggak kena zakat. Sama kalau udah bayarkan ke tabungan haji ya kan, tapi kalau masih simpen kena zakat. Kalau 1 tahun dapat nisab. Gitu. Nggak ada yang nambahkan? Cukup ya? Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Itu ada khilaf, saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.